Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri perempuan di Gunung Merapi. Sebelum melanjutkan ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gunung Merapi memiliki ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi merupakan gunung berapi aktif yang berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, yang berada di 2 provinsi, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku Satrio mendaki ke Merapi bersama sahabat dekatku yaitu Hendy yang hilang di daerah Pasar Bubrah. Hendy sudah merencanakan pendakian ini di tahun 2010, tapi tahun itu Merapi erupsi yang banyak memakan korban jiwa, termasuk Mbah Marijan, juru kunci Merapi sendiri. Aku dan Hendy memilih mendaki via jalur Kinarjo, jalur yang merupakan jalur lintas alternatif menuju puncak yang dimulai dari pos Kinarjo di Desa Kinarjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang memiliki medan bervariasi dan melewati beberapa kampung. Jalur Kinarjo ada beberapa pos. Pos Pemancar, pos Kaliadem, pos Bangker, dan pos Pasar Bubrah. Saat masuk ke daerah Desa Kinarjo, kami mengalami musibah. Kami diserang 3 orang lelaki memakai tutup wajah. Motor yang dikendarai Hendy diambil paksa. Saat itu, aku dan Hendy melawan, tapi tangan Hendy itu terkena bacokan senjata tajam. Kami berjalan memasuki desa. Tidak ada satupun warga desa yang kami temui. Sampai akhirnya kami mengetuk pintu sebuah rumah yang lampu terasnya menyala. Aisyah sedang terlelap saat pintu rumahnya diketuk. Padahal sudah masuk tengah malam. Siapa yang ngetuk pintu seperti itu? Kencang sekali. Orang tuanya Aisyah, Saripah dan Nardi, sudah terlelap dalam tidurnya di kamar mereka. Aisyah bangun dan menuju ruang tamu. Dia mengintip untuk mencari tahu siapa yang datang. Siapa ya? Kok nggak ada orang? Aisyah mengintip, tidak ada orang sama sekali. Dia kembali ke kamarnya, tapi ketukan itu terdengar lagi. Aisyah menuju kamar orang tuanya untuk menemaninya membuka pintu. Karena saat ini, keadaan desa itu sangat sepi. Tidak ada orang, tidak ada satupun yang ada di luar. Bahkan banyak rumah yang dibiarkan kosong karena pemiliknya itu merantau ke kota. Bapak. Tidak ada sahutan dari orang tuanya. Mereka pasti sudah tidur lelap. Aisyah memberanikan diri membuka pintu. Tepat di depan pintu, dia ragu. Tapi ketukan kembali terdengar. Siapa di luar? Tidak ada sahutan. Hanya langkah kaki yang mondar-mandir di teras rumah. Tapi tadi saat diintip, tidak ada siapa-siapa. Aisyah penasaran dan juga takut. Tangannya memegang erat kunci yang tergantung di lubang pintu. Aisyah membuka pintu. Gadis itu berdiri di teras, memperhatikan keadaan di luar yang gelap gulita. Hanya samar pepohonan besar yang dahannya itu bergerak-gerak karena tertiup angin. Sepertinya malam ini akan turun hujan. Pandangan Aisyah beralih ke lantai teras. Di sana ada tetesan darah. Darah apa ini? Aisyah mengikuti tetesan darah itu yang berakhir di gang sebelum rumah.
Di sana ada dua orang lelaki berdiri. Salah satunya terluka. Dia memegang tangannya yang berlumuran darah. Dua orang lelaki itu mengenakan pakaian dengan setelan pendaki dan carrier di punggungnya. "Ah, sakit sekali," teriak lelaki yang terluka itu. Lelaki itu merintih kesakitan. Ada luka di tangan kanannya. Aisyah memberanikan diri mendekat. Semakin dekat, terlihat jelas wajah dari kedua lelaki itu, tampan dan jangkung. Tingginya seperti orang bule, sangat gagah dengan kulit hitam manis. Kalian siapa? Lelaki yang memakai hoodie hitam menoleh ke arah Aisyah dengan jarak hanya 2 meter saja. Jarak yang cukup dekat, bahkan hembusan nafas mereka terdengar. "Tolong temanku. Ada orang jahat yang mau mengambil motor kami. Tapi teman saya terkena sabetan senjata tajam. Untung saja, handphone dan dompet kami ada di dalam tas. Saya Satrio dan ini teman saya yang terluka, Hendy." Aisyah iba melihat mereka. Sepertinya mereka bukan warga sini. Mereka pasti dari luar kota atau bahkan luar pulau yang hendak mendaki Gunung Merapi. Mereka tidak mengetahui keadaan desa saat ini. Ya udah, ayo masuk. Nanti aku bangunkan ayahku untuk menolong kalian, terutama mengobati Mas yang terluka itu. Ucap Aisyah sambil menunjuk Hendy. Aku Aisyah. Aisyah mengatupkan kedua tangannya sambil menunduk. Wanita cantik itu memperkenalkan diri. Aku dan Hendy dipersilahkan duduk di ruang tamu. Dengan susah payah, Hendy menurunkan carrier yang cukup berat ke lantai. Carrier itu berisi perlengkapan pendakian dan perbekalan untuk di jalur Merapi. Aisyah membuatkan teh hangat untuk aku dan Hendy. Angin Gunung Merapi sangat dingin malam ini. Setidaknya, teh bisa menghangatkan perut kami yang kebetulan sedang lapar. Kami berjalan cukup jauh untuk tiba di rumah Aisyah. Motor kami diambil di pertigaan jalan desa. Silahkan Mas, diminum dulu tehnya. Kami menyeruput teh hangat buatan Aisyah. Perut kami terasa lebih enak. Sebentar ya Mas, saya bangunkan ayah sama ibu dulu. Aku dan Hendy mengobrol di teras bersama orang tuanya Aisyah, Bu Saripah dan Pak Nardi. Mereka terlihat khawatir dengan keadaan Hendy. Saat melihat Hendy, dia sudah tahu apa yang terjadi. "Mas Hendy yakin masih mau mendaki Merapi?" Pak Nardi khawatir atas kejadian yang menimpa Hendy. Bisa jadi itu pertanda supaya aku dan Hendy itu membatalkan niat mendaki. "Apa sebaiknya dibatalkan saja, Mas? Bahaya dengan kondisi tangan yang seperti itu. Gunung Merapi tidak main-main, harus bisa menjaga diri, sopan dan jaga ucapan di jalur. Konsentrasi juga perlu. Tubuh juga harus dalam kondisi prima." Pak Nardi memperingatkan kami. Bu Saripah juga menambahkan. Kalian tahu ndak, seminggu yang lalu ada pendaki hilang di Pasar Bubrah. Dia pendaki asal Bekasi. Sampai sekarang belum ditemukan. Aku memberikan kode pada Hendy untuk membatalkan pendakian. Tapi Hendy tidak bergeming. Dia tetap akan mendaki. Kami berencana melakukan pendakian esok hari. Jarak ke pos Kinaharjo tidak terlalu jauh karena masih satu daerah dengan desa ini. Siang hari, aku memutuskan istirahat di kamar tamu mereka. Sementara Hendy sedang ngobrol dengan Aisyah. Entah apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya mereka sudah sangat dekat. Siapa sih yang tidak tahu dengan Hendy? Lelaki tampan dengan tubuh tinggi dan berasal dari keluarga kaya. Aku dan Hendy berasal dari satu daerah yang sama, yaitu Kota Bogor. Dari dalam kamar aku mendengar tawa, canda Aisyah dengan Hendy. Sampai sore hari, Hendy belum menyusulku ke kamar.
Dia masih di teras bersama dengan Aisyah. Kami hanya bertiga saja di rumah ini. Pak Nardi pergi ke kebun, Bu Saripah pergi ke rumah tetangganya untuk membantu memasak karena tetangganya akan mengadakan hajatan. Menjelang maghrib, Hendy masuk ke dalam kamar. Kami bersiap melaksanakan sholat maghrib. Tangan Hendy sudah agak sembuh, biarpun lukanya masih belum kering. Hen, lu ngapain di depan nama Aisyah? Wah, jangan-jangan ada udang di balik batu. Ingat, Hen, lu udah dijodohin sama Malika. Jangan sampai di sini lu kepincut cewek lain lah. Hendy memang sudah dijodohkan sama orang tuanya dengan teman lama ibunya. Tentu saja, Malika berasal dari keluarga kaya raya yang derajatnya itu sama dengan Hendy. Selesai sholat maghrib, lanjut isya, sekitar jam 10 malam, kami istirahat, karena besok pagi akan mendaki. Pak Nardi dan Bu Saripah sudah pulang. Dia memanggil kami untuk makan, tapi kami bilang sudah kenyang, karena sebelumnya Aisyah sudah menyiapkan makan untuk kami. Pagi tiba, aku dan Hendy sudah bersiap dengan setelan pendaki dan carrier di punggungnya. Carrier kami sangat berat karena berisi perbekalan yang cukup banyak dari Bu Saripah. Kami pun pamit. Hendy juga berpamitan pada Aisyah. Tatapan mata Hendy begitu dalam pada Aisyah. Gadis cantik dan solehah, kembang desa di desa ini. Hati-hati, Mas. Kalau sekiranya ada yang aneh, turun saja. Jalur pendakian Merapi via Kinarjo sebenarnya adalah jalur ilegal atau tidak resmi. Jalur pendakian via Kinarjo juga mengalami kerusakan karena erupsi Merapi tahun 2010. Ada beberapa pendaki yang tersesat, termasuk pendaki asal Bekasi yang sampai saat ini masih hilang. Salah satu mapala pernah mengatakan, jalur aman via Kinarjo hanya sampai pos 3. Saat Mbah Marijan masih hidup, rumahnya di Kinarjo menjadi pos pendakian, sekaligus para pendaki selalu meminta izin dulu pada Mbah Marijan. Biasanya Mbah Marijan akan memberikan wejangan selama berada di jalur dan tempat-tempat mana yang masih wingit. Kami tiba di base camp Kinarjo yang juga bekas rumah Mbah Marijan semasa hidup di sini. Aku merasakan kehadiran sosok almarhum Mbah Marijan, juru kunci yang sangat disegani di Merapi. Aku merinding, kabut tipis terbuka di mata batinku. Aku melihat sosok almarhum. Aku membaca Al-Fatihah dan aku kirimkan untuk beliau. Hendy menginginkan pendakian pada sore hari, biar tidak terlalu panas. Setelah cukup lama beristirahat di base camp rumah Mbah Marijan, kami mulai berjalan. Jalur dan medan Gunung Merapi cukup sulit, karena mengalami banyak kerusakan. Yang kami takutkan adalah kesasar dan masuk pasar bubrah. Aku membayangkan saat erupsi terjadi, pasti banyak korban pendaki atau warga yang belum turun dari Merapi. Jalur ini pasti menyeramkan, banyak arwah yang minta tolong. Pasar Bubrah merupakan pusatnya tempat jual beli atau transaksi dari makhluk gaib. Sama seperti pasar manusia pada umumnya. Pasar Bubrah merupakan sebuah tanah lapang yang luas, tempat pendaki buka tenda untuk beristirahat sebelum mencapai puncak Merapi. Saat siang hari, situasi pasar Bubrah biasa saja. Tidak ada hal-hal aneh. Tapi saat malam hari, berubah menjadi menyeramkan dengan entitas mistis yang kuat. Tak jarang banyak pendaki yang melihat transaksi jual beli para makhluk gaib di sana. Pokoknya, untuk para pendaki yang kebetulan melewati pasar Bubrah di malam hari atau ngecamp, jangan pernah membeli barang apapun yang dijual di sana. Banyak pendaki yang tidak sadar kalau pasar yang mereka lewati itu adalah pasar setan. Kalau sampai membeli, apalagi memakannya,
pendaki itu akan masuk ke dalam dimensi mereka selamanya, tidak akan bisa keluar. Untuk yang ngecamp, jangan sekalipun keluar dari tenda. Aku pernah mendaki sebelum Merapi erupsi, ngecamp di Pasar Bubrah. Saat itu, aku mendaki dengan teman lain. Aku yang indigo merasakan entitas mereka. Aku bisa melihat ada banyak sosok memakai pakaian kerajaan berjualan. Bahkan ada yang hanya memakai kemben. Saat itu aku nekat keluar tenda. Saat aku keluar tenda, apa yang aku lihat itu adalah sebuah pasar. Ada penjual dan ada juga pembeli. Aku menghampiri salah satu penjual untuk menanyakan apa yang dijual. Tapi penjual ibu-ibu dengan memakai kemben itu malah memarahiku. Dia menunjuk-nunjuk dagangan dan tempat jualannya. Lihat itu, kamu sudah mengotori daganganku dan dagangan Mbak itu. Tentu saja di situ aku bingung. Perasaan aku tidak pernah mengotori apapun. Kamu harus bayar apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak akan bisa pulang. Kamu harus menjadi bagian dari kami. Penjual itu menunjuk-nunjuk wajahku dengan penuh amarah. Tiba-tiba ada sosok lelaki tua seperti kiai yang membelaku. Sosok lelaki tua itu berdiri di depanku dengan kedua tangan di belakang layaknya seorang lelaki dengan sikap bijaksana. Jangan seperti itu. Anak muda ini tidak bersalah. Bukan dia yang mengotori, tapi temannya. Temannya yang membuang sampah di tempat kamu jualan, dan temannya juga yang membuang air kecil di dagangan Simba itu. Biarkan dia pulang. Keluarganya menunggu di rumah. Penjual itu masih bersikukuh dengan sikapnya. Sosok lelaki tua itu mendekat dan berbicara dengan penjual ibu-ibu itu. Cukup lama mereka berbicara, dan akhirnya aku diizinkan pulang. Saat aku mengingat kejadian itu, aku khawatir dengan Hendy. Aku takut dia juga melakukan kecerobohan yang sama dengan yang dilakukan Jody dulu, teman pendakianku dulu. Aku berjalan di belakang, Hendy di depan. Jalur yang rusak akibat erupsi membuat kami sulit melangkah. Sebenarnya jalur ini sudah ditutup setelah erupsi terjadi, karena sangat berbahaya untuk keselamatan pendaki. Bahkan banyak pendaki hilang dan tersesat. Yang terbaru, pendaki dari Bekasi yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Aku berharap bisa bertemu dengan pendaki itu, supaya bisa turun bersama. Pos pemancar kami lewati, jalur pos Kaliadem, Bangker, dan Pasar Bubrah. Keadaan pos sebenarnya rusak akibat erupsi. Aku yang pernah kesini mengingat tempat atau pos yang akan kami lewati. Tiba-tiba saat mendekati Pasar Bubrah, aku melihat ada sosok pendaki berjalan turun dari puncak. Lonceng yang tergantung di tasnya itu berbunyi setiap dia bergerak. Sosok pendaki itu berpakaian lengkap, setelan pendaki dengan lonceng tergantung di tas. Ada bekas darah di wajahnya. Semakin dekat, aku dapat melihat jelas sosok itu. Aku pernah melihat wajahnya, fotonya menempel di sebuah dinding, di urutan daftar pendaki hilang. Apa dia pendaki asal Bekasi yang hilang itu ya? Bang? Aku menyapa, tapi sosok pendaki itu hanya melihatku dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menoleh ke arah Hendy, raut wajahnya berubah. Dia tersenyum dan berkata lirih. Lo jadi temen gue di sini. Apa maksudnya? Kenapa dia berkata seperti itu? Seolah Hendy akan menjadi temannya. Setelah berkata seperti itu, sosok pendaki itu berlalu begitu saja, melipir ke arah jalur yang menyempit, yang di bawahnya itu jurang dalam.
Aku lanjut melangkah. Hendy tetap di depan, sedangkan aku tetap di belakang untuk memantau pergerakan Hendy. Keselamatan Hendy adalah tanggung jawabku, biarpun pada akhirnya takdir berkata lain. Tengah malam kami tiba di Pasar Bubrah. Langit malam temaram memayungi tanah lapang tempat camp area para pendaki. Siapa yang mengira di tempat ini ada sebuah pasar gaib, tempat jual beli layaknya pasar manusia. Hanya ada satu tenda di tempat ini. Sepertinya tenda itu tidak berpenghuni, karena saat kami melewati, pintu tenda itu terbuka. Tidak ada siapa-siapa di tenda itu. Aku memilih buka tenda di tempat yang tidak terlalu jauh dari tenda tak berpenghuni itu. Tenda berdiri, aku bersiap membuat kopi dan memasak mie rebus, sekedar untuk mengganjal perut dan menghangatkan tubuh. Setelah perut kenyang, rasa ngantuk pun menerjang. Aku tidur lebih dulu, sementara aku lihat Hendy itu masih duduk sambil membereskan barang-barang. Aku terbangun saat mendengar suara riuh banyak orang yang menawarkan dagangan dan ada juga yang menawar. Itu pasti pasar gaib Gunung Merapi. Aku yang sudah pernah melihat dan masuk ke dalam dimensi gaib Pasar Bubrah, bahkan nyaris aku tidak bisa pulang. Jadi aku tidak terlalu heran, bahkan aku terbiasa. Aku mencari Hendy, ternyata Hendy tidak ada. Astaga, Hendy! Aku kalang kabut mencari Hendy. Aku keluar dari tenda. Tidak ada pasar gaib, hanya ada gelap malam bertabur bintang. Mata batinku kembali terbuka. Di depanku, pasar gaib itu nyata dan ada. Aku mencari Hendy di antara banyak orang. Aku melihat tidak hanya ada penjual dan pembeli, tapi ada juga beberapa pendaki yang berdiri mematung di tengah pasar. Di antaranya ada sosok pendaki hilang asal Bekasi dan Hendy ada juga di tengah mereka. Astagfirullah, Hendy! Aku terus istighfar. Aku mengajak Hendy kembali, tapi Hendy tidak mau dan dia seperti tidak mengenalku. Ya Allah, Hendy dalam pengaruh gaib penghuni Merapi. Aku bingung apa yang harus aku lakukan untuk membawa Hendy kembali ke dunia manusia. Tiba-tiba, sosok lelaki tua yang dulu menolongku itu datang dan menghampiriku. Temanmu tidak bisa pulang. Biarkan saja. Itu takdirnya. Astagfirullah, Hendy. Penglihatanku berubah. Pasar yang sebelumnya ada hilang tanpa jejak. Pasar Bubrah kembali menjadi sebuah tanah lapang. Aku tidak ikhlas Hendy tidak bisa pulang. Aku tetap menunggu Hendy. Aku bermalam di Pasar Bubrah hingga hari ke-7. Saat itulah tim SAR datang mencariku dan Hendy. Semua atas laporan orang tua Aisyah yang mengkhawatirkan keselamatan kami. Dan terbukti Hendy hilang. Ternyata tenda kosong tak berpenghuni itu milik dari pendaki asal Bekasi yang hilang. Aku turun bersama tim SAR menuju basecamp rumah Mbah Marijan. Di sana lagi-lagi aku melihat sosok almarhum Mbah Marijan yang terlihat sedih. Aku diantar ke rumah orang tua Aisyah pada pagi hari. Kabar hilangnya Hendy membuat Aisyah terpukul. Sikap Aisyah menjadi seperti orang gila. Orang tuanya Aisyah, Pak Nardi dan Bu Saripah, sudah berusaha menenangkan putri tercintanya. Tapi apalah daya. Cinta yang hilang membuat Aisyah hilang ingatan. Sampai suatu ketika, Aisyah pergi dari rumah tanpa ada kabar berita. Banyak yang bilang, Aisyah menyusul Hendy ke Gunung Merapi. Kenapa cerita ini tidak dijelaskan? Apa kesalahan Hendy sehingga Hendy terjebak di dalam Pasar Bubrah itu? Cerita ini ditulis oleh Rain dan cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini.
Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya.